Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 10 Januari 2026, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Maria Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Helena Ingjonata Kusumo, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, begitu besar kuasa-Mu yang selalu membuka tangan-Mu lebar-lebar agar kami masuk dalam pelukan tangan kasih-Mu. Bapa, begitu kecilnya kami di hadapan-Mu, begitu lemahnya kami, namun dengan lembut Engkau menguatkan kami, menghibur kami dikala kami susah dan gundah gulana. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu. Mohon karunia-Mu agar kami dimampukan untuk setia mendengarkan sabda kasih-Mu sebagai tuntunan hidup ini. Terangilah kami dengan api Roh Kudus-Mu agar tetap semangat menjalani tugas kami sebagai bagian dalam persekutuan umat Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, doa dan permohonan ucapan syukur ini kami panjatkan. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudara terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya,
kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sekarang sukacita itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikianlah sabda Tuhan. Allah mengabulkan doa kita. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Sobat terkasih di dalam Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya supaya bisa menjadi kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Situasi yang ada di dalam Injil Yohanes sering terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana jika kita mendengarkan orang bergunjing, apalagi ketika kita yang sedang diperbincangkan orang-orang, dikecilkan, disudutkan, dibanding-bandingkan, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan marah, kesal, cuma tersenyum kecil, atau ikut bergunjing? Dalam Injil dikisahkan para murid Yohanes menanggapinya dengan perselisihan, dan mereka mendatangi gurunya, ikut memanasinya dengan mengatakan, "Rabi, orang yang bersama engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau bersaksi, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Bisa dilihat bahwa para murid Yohanes mempunyai kekhawatiran akan keadaan mereka sekarang dan merasa tersaingi dengan keberadaan Tuhan Yesus. Takut ketenaran mereka meredup dan merasa iri dengan keberhasilan orang lain. Namun gurunya menanggapi dengan santai. Di sini bisa dilihat kebesaran hati, kerendahan hati Yohanes. Ia menasihati murid-muridnya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Yohanes tidak terlena oleh pujian yang ia dapat. Ketenarannya merupakan anugerah dari Allah. Ia menyadari siapa dirinya jika dibandingkan Yesus. Yohanes menyadari jika dirinya diutus untuk mendahului Tuhan Yesus, sehingga ia turut bersuka cita mendengar bahwa Yesus lebih populer dan bahwa usahanya membuka jalan untuk Tuhan Yesus berhasil, dan sukacitanya menjadi penuh. Dan perkataan Yohanes diakhiri dengan kata-kata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes mengingatkan bahwa dalam menjalani tugas tetaplah rendah hati, tidak jumawa, tidak ada persaingan. Dan yang utama adalah tetaplah terarah pada Tuhan, bahwa segala yang dilakukan adalah untuk kebesaran Tuhan. Sobat terkasih, sungguh berbahagia hari ini kita belajar dari teladan Santo Yohanes Pembaptis. Hal ini tentunya
merupakan hal yang harus diperjuangkan, karena tidak mudah di dalam menjalaninya. Dalam bacaan pertama, mengingatkan kita akan pentingnya doa. Jadi hendaknya kita memohon karunia pada Tuhan dalam doa yang kita panjatkan kehadiratnya setiap saat, agar dibimbing untuk senantiasa bersyukur atas rahmat yang Tuhan beri. Karena Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Yohanes mengingatkan kita bahwa Allah adalah segalanya. Hidup dan karya kita hendaknya terarah padanya. Segala karya atau pelayanan atau keberhasilan yang didapat bukan karena usaha sendiri sepenuhnya, tetapi ada campur tangan Tuhan, ada berkat-berkat-Nya. Jadi, layaklah untuk selalu mengucap syukur, mengagungkan Allah dengan suara nyaring, dalam doa, dalam pujian yang dipanjatkan pada Tuhan. Sobat terkasih, jangan takut ketika dibanding-bandingkan atau ketika melihat kesuksesan orang lain. Karena masing-masing orang mempunyai karakteristik masing-masing, mempunyai talenta masing-masing. Kita bisa bekerja sama untuk saling menutupi kekurangan masing-masing dengan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Jadi, jangan merasa rendah diri dengan kekurangan yang dimiliki. Kekurangan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain yang akan menutupi kekurangan dengan kelebihan yang orang lain miliki. Dan kelebihan yang kita miliki dapat menutupi kekurangan orang lain dan menjadi berkat bagi mereka. Perbedaan itu indah, bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk saling menjaga, saling memperhatikan, serta saling membantu, sehingga perbedaan menjadi satu kekuatan dan keindahan yang baru. Sobat terkasih, jangan lupa untuk selalu memberikan kesempatan pada orang lain untuk turut berkarya, agar makin banyak orang yang berkarya, semakin banyak yang berkarya, makin banyak pula yang menikmati karya itu, sehingga berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dan makin banyak pula orang yang bersuka cita. Sobat terkasih, tetaplah rendah hati dalam menjalani hidup ini, baik di rumah, di lingkungan, di tempat kerja, ataupun dimanapun kita beraktivitas. Terkadang kita harus mundur satu langkah, agar tidak tergoda menjadi sombong. Mundur bukan berarti kalah, tapi belajar untuk menjadi dewasa. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa sumber kekuatan, Allah penjagaku. Bapa yang Maha Rahim, mohon kasih-Mu agar kami dituntun untuk selalu rendah hati, agar tidak terjebak untuk turut bergunjing dan merasa ketakutan ketika melihat orang lain lebih sukses. Tuhan, ajar kami selalu untuk mengucapkan syukur atas segala yang kami terima daripada-Mu. Mohon rahmat-Mu agar kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Semoga kami dapat menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan dengan segala kekurangan kami. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya demi kemuliaan nama-Mu, kini selalu dan sepanjang segala masa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.